Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Selamat datang di video pembelajaran biologi bersama kakak Komang Ayu. Nah, baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas materi mengenai pola pewarisan sifat pada hukum Mendel. Di mana dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, diharapkan adik-adik dapat menjelaskan istilah-istilah yang digunakan pada pewarisan sifat pada hukum Mendel. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu adik-adik dapat menjelaskan hukum segregasi dan pengelompokan gen secara bebas. Nah, yang ketiga yaitu dapat membedakan antara persilangan monohibrid dan juga dihibrid. Nah, adapun pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama yaitu kita akan membahas istilah-istilah yang digunakan pada pewarisan sifat pada hukum Mendel. Nah, pokok bahasan yang kedua yaitu tentang hukum segregasi dan pengelompokan gen secara bebas meliputi pengertiannya dan lain sebagainya. Nah, pokok bahasan yang ketiga yaitu mengenai persilangan monohibrid dan juga persilangan dihibrid. Nah, selanjutnya kita langsung saja mengenai bahasan yang pertama yaitu istilah-istilah yang digunakan pada pewarisan sifat pada hukum Mendel. Baiklah, istilah-istilah yang sering digunakan pada pewarisan sifat hukum Mendel, yang pertama itu ada parental. Apa itu parental? Nah, parental atau biasa disimbolkan dengan huruf P mempunyai arti sebagai induk. Nah, istilah yang kedua yaitu filus. Apa itu filus? Nah, filus yang biasanya disimbolkan dengan huruf F mempunyai arti keturunan atau anak, di mana keturunan pertama biasa disimbolkan dengan F1 dan keturunan kedua biasanya disimbolkan dengan F2. Nah, istilah yang ketiga yaitu gen, yang mempunyai arti pembawa sifat yang juga disimbolkan dengan huruf. Gen dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu dominan dengan contoh A besar, A besar, A besar, B besar, dan C besar. Dan yang kedua yaitu resesif dengan contoh A kecil, B kecil, dan C kecil. Nah, istilah yang keempat yaitu genotip, yang mempunyai arti susunan gen atau sifat yang ditentukan oleh gen, di mana genotip ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama homozigot, yaitu susunan gen yang sama. Contohnya, A besar, B besar, B besar, A kecil, dan B kecil, B kecil. Yang kedua yaitu heterozigot, yang susunan gennya yang berbeda, contohnya A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, istilah yang kelima yaitu fenotip, yang mempunyai arti sifat yang mudah diamati atau sesuai sifat yang nampak, seperti pendek dan tinggi badan, warna kulit, bentuk rambut, maupun lurus ataupun keriting. Itulah tadi mengapa di awal pembelajaran kakak meminta adik-adik untuk memperhatikan anggota keluarga kalian. Nah, istilah yang keenam yaitu alel, yang mempunyai arti pasangan gen. Nah, istilah yang ketujuh yaitu gamet, yang mempunyai arti sel untuk pembuahan yang bersifat haploid. Baiklah adik-adik, pembahasan yang selanjutnya yaitu hukum segregasi, yang ternyata dikenal dengan hukum Mendel 1, yang menyatakan bahwa pada pembentukan gamet, kedua gen yang merupakan pasangan alel akan dipisahkan dalam sel anakan atau dua sel anakan. Hukum ini berlaku pada persilangan monohibrid, yaitu bersilangan dengan satu sifat beda. Berikutnya yaitu hukum pengelompokan gen secara bebas, yang ternyata dikenal juga dengan hukum Mendel 2. Menurut hukum ini, setiap gen dapat berpasangan secara bebas dengan gen yang lain. Hukum ini berlaku pada persilangan dihibrid, yaitu persilangan dengan dua sifat beda. Untuk dapat mengetahui perbedaan persilangan monohibrid dengan persilangan dihibrid, kita dapat melakukan atau melihat percobaan yang dilakukan oleh Bapak Mendel, di mana pada persilangan monohibrid beliau melakukan persilangan antara tanaman F-cis berbiji bulat dengan tanaman F-cis berbiji keriput. Dihasilkan keturunan pertama atau F1-nya semua berbiji bulat. Setelah F1 disilangkan dengan sesamanya menghasilkan keturunan kedua atau F2 dengan perbandingan fenotip 3 berbiji bulat dan 1 berbiji keriput. Sedangkan dalam persilangan dihibrid, beliau menggunakan dua sifat beda yaitu bentuk dan warna biji. Beliau menyilangkan tanaman biji berbiji bulat kuning dengan tanaman F-cis berbiji keriput hijau.
Dihasilkan keturunan pertama atau F1-nya semua berbiji bulat kuning. Setelah F1 disilangkan dengan sesamanya, dihasilkan keturunan kedua dengan fenotip perbandingan 9:3:1. Oke, sekian adik-adik. Semoga apa yang telah kakak sampaikan tadi dapat berguna untuk kedepannya. Semoga adik-adik setelah ini dapat mempelajarinya secara berulang-ulang sampai adik memahami mengenai materi pola pewarsa sifat pada hukum Mendel. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.